Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semua pada sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai, terima kasih. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita masuk kepada subtema 4 pembelajaran ke-1. Siapkan buku tulisnya, paketnya, yuk kita sama-sama akan membahas tentang pembelajaran ke-1. Untuk pembelajaran ke-1, anak-anak boleh lihat paketnya, itu halaman 144. Nah, di situ ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar jenis tanaman. Nah, perhatikan ya, jenis tanaman. Dan perhatikan pula teks bacaan tentang pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan alami itu seperti apa? Perkembangbiakan alami itu adalah proses penanaman melalui biji asli dari buah tersebut. Nah, sedangkan proses pembuatan yaitu yang dibantu oleh tangan manusia. Contohnya apa? Dalam mencangkok. Dalam mencangkok itu ada proses pembuatan manusia. Nah, itu ya. Jadi perkembangbiakan tanaman itu terbagi menjadi dua, anak-anak ya. Yang ke-1 adalah perkembangbiakan secara alami, yang kedua perkembangbiakan secara buatan. Kalau perkembangbiakan secara alami itu proses pertumbuhannya melalui biji aslinya atau biji dari buah tersebut. Sedangkan kalau proses pembuatan buatan yang dibantu oleh manusia ya. Contohnya dalam mencangkok ya, steak ya. Nanti juga kita akan bahas ke halaman berikutnya. Nah, simak di halaman 146. Nah, di 146 itu kita akan praktek, cuman ini nggak usah dilakukan 146-nya. Dan 147 juga menempelkan hasil daun-daunan, kepada itu juga nggak usah dilakukan oleh kita. Yang kita lakukan adalah halaman 149. Nah, masih ingatkah tentang kolase? Nah, tentu kamu sudah mengalami bentuk kolase ya. Kolase itu bisa dari kertas lipat yang digunting-gunting kecil lalu ditempelkan kepada sebuah kertas yang membentuk suatu pola gambar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mozaik. Mozaik juga sama, prosesnya hampir sama dengan kolase. Cuma kalau kolase itu dari kertas-kertas, sedangkan mozaik itu dari tumbuhan. Contohnya dari daun-daunan, dari biji-bijian ya, tapi biji-biji yang kecil-kecil. Nah, hari ini kita akan praktekum. Nah, silakan anak-anak membuat suatu pola mozaik ya. Membuat mozaik pertamanya anak-anak harus mengumpulkan daun-daun kering. Usahakan daun-daun kering ya, karena supaya kuat, tidak akan membusuk ketika disimpan di lembaran kertas HPS. Nah, setelah itu sebelum membuat mozaik, anak-anak harus cari dulu bahannya, yaitu alatnya dulu atau bahannya yaitu daun kering. Kalau bisa daun keringnya yang berwarna-warna atau berwarna-warni ya, yang berwarna-warni daun keringnya, lalu digunting kecil-kecil, lalu sediakan juga lem forknya ya supaya kuat. Nah, setelah itu anak-anak boleh membuat pola dasar mozaiknya apa, mau gambar apa bebas, silakan berdiskusi sama ayah dan bunda di rumah. Setelah itu, setelah digambar pakai pensil, lalu kasih lem. Setelah kasih lem semua, tapi kasih lemnya kalau bisa yang rapi, jangan sampai kena tangan. Lalu tempelkan daun-daun seperti itu sesuai dengan pola yang anak-anak buat ya. Nah, itu prakteknya, yaitu hari ini kita membuat mozaik di kertas HPS. Lalu berikutnya halaman 152. Nah, anak-anak di halaman 152, anak-anak mungkin sudah bisa ya pembagian ya. Sudah bisa belum? Nah, coba perhatikan.
contohnya di sini kita langsung saja ada 52 dibagi 2, bagi kurungnya seperti ini saya perhatikan. Jadi 52 dibagi 2. Maka yang kalau dibagi 2 maka perkalian 2 sayang. Nah, maka perkalian 2. Jadi kita satu angka dulu, angka yang paling depan, yaitu 5 dibagi 2 berapa? Yaitu 5 dibagi 2 itu yang mendekati angka 5, 2 kali 2. Maka 2 kali 2 hasilnya 4 ya. Maka 2-nya simpan di atas, lalu dikalikan 2 kali 2 itu hasilnya 4. Lalu ditulis 4-nya di bawah angka 5 ya. Lalu dikurangi 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 dibagi 2 nggak bisa sayang, karena satunya kecil, lalu minjam 2 ke bawah. Jadi angkanya 12. 12 dibagi 2 yaitu 6 ya. 6 dikali 2 itu 12, lalu dikurangi sama dengan 0. Nah, Bunda ya, silakan kasih motivasi dan KBM yang bermanfaat bagi putra-putri kita, khususnya dalam pembagian dan perkalian ya. Nah, untuk itu setelah bisa dipahami maka kerjakan, yaitu 152 153 ya, dengan cara yang seperti contoh berikut yang dijelaskan ya. Bapak yakin anak-anak masih bingung dalam pembagian, tapi nggak apa-apa, kita belajar bertahap saja ya. Sekian dari Bapak, mau maaf bila mana ada kesalahan, dititip nih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.